Sejak hari pertama menikah Ayu dan Reno mengunjungi rumah mewah orang tua Ayu, Reno sudah mulai berlagak merasa seperti seorang raja. Reno, selamat datang di keluarga kami ya nak. Ibu dan bapak sudah menyiapkan rumah buat kalian berdua. Biar kalian punya privacy dan bisa menjalankan rumah tangga yang harmonis. Wah, sayang sekali ya Bu. Padahal kalau tinggal di sini lebih enak. Rumah besar, furniture mewah, apalagi sudah ada mobil juga. Nak, bukannya ibu nggak mau kalian tinggal di sini. Tapi lebih bagus lagi kan, kalian tinggal di rumah sendiri, bisa mandiri. Mau ngapain aja kan terserah kalian. Iya juga sih Bu. Tapi Bu, rumahnya mewah juga nggak? Terus furniturnya semuanya udah lengkap kan Bu? Kan lebih nyaman lagi kalau rumahnya mewah dan sudah lengkap semuanya. Lucu aja sih kalau semuanya belum lengkap. Masalahnya kan ibu sama bapak juragan kontrakan. Masa buat anak dikasih rumah reot? Aneh kan Bu? Mas, kamu jangan ngomong gitu dong. Loh kan memang benar. Malulah Bu sama tetangga, sama kenalan ibu, kalau anaknya tinggal di rumah reot. Kamu belum lihat rumahnya kan? Lihat dulu baru komentar. Mana mungkin ibu kasih Ayu rumah reot? Nggak sampai hatilah ibu. Baguslah Bu, jadinya kan aku bisa tenang, nggak pusing lagi mikirin ini itu. Tapi sayang ya, mobilnya nggak ada. Padahal kan enak banget, kalau mobil juga tersedia. Ada mobil ibu di sini. Kalau kamu mau pakai ya silahkan. Kamu tinggal ngomong aja sama ibu. Kalau butuh apa-apa, bilang aja ya sama ibu. Iya, saya tahu kok Bu, ibu nggak usah ngajarin Reno deh. Akhirnya hidup enak juga. Siapa bilang hidup susah itu nasib? Yang penting pintar cari kesempatan. Hei, lihat nih, rumah sebesar ini. Lantai mengkilap, sofa empuk, AC tiap ruangan. Semua ini punya mertuaku. Dan sekarang otomatis, ya jatuhnya aku yang menikmati. Orang lain kerja banting tulang, aku tinggal nikah sama anak orang kaya. Simple. Lagian aku memang pantas kok tinggal di rumah mewah begini. Masa derajatku cuma tinggal di kontrakan? Enggak level? Untung istriku cinta banget sama aku. Kalau enggak, mana mungkin mertuaku rela kasih rumah buat dia. Tapi ya baguslah. Yang penting aku dapat tempat tinggal nyaman. Mertua juga baik. Masa nggak boleh aku pakai fasilitas sedikit? Mobil, ya aku pakailah. Wong aku juga bagian dari keluarga ini. Aku tuh memang cocok hidup mewah. Sudah bawaan lahir walau, ya, modal dari aku memang nggak seberapa. Tapi kan yang penting, sekarang aku di sini. Hei, coba orang-orang kampung lihat. Mereka pasti kaget. Menantu yang nggak punya apa-apa. Sekarang hidup di rumah yang harganya bisa miliaran. Good job bro, kamu memang jago cari kesempatan. Tinggal nikmatin hidup. Rumah mewah, fasilitas lengkap. Hidup ini memang indah kalau pintar manfaatin keadaan. Mas, boleh aku tanya sesuatu? Apalagi sih? Aku capek loh. Aku baru pulang. Aku cuma heran saja sih, Mas. Kenapa tiap bulan uang yang Mas kasih makin sedikit? Dulu Mas serahkan semuanya loh. Tapi sekarang malah tinggal setengah. Bahkan semakin kurang. Ya terus kenapa? Kamu kan orang kaya. Rumah dari orang tua kamu, mobil juga. Emang kamu kekurangan ya? Mas, aku nggak ngomong soal kaya atau enggaknya loh. Aku ini istri Mas. Kita itu punya tanggung jawab bareng loh, Mas. Sudahlah. Kamu tuh enak banget hidupnya. Dari kecil aja sudah dilimpahin harta. Masa aku yang kerja keras tiap hari harus nyerahin semua gaji ke istri yang uang jajan? Masa kecilnya aja mungkin lebih gede dari gaji aku? Jadi Mas merasa berat ngasih gaji ke aku? Bukan berat sih. Malahan nggak perlu. Kamu punya lebih banyak dari aku. Ngapain aku capek-capek kasih? Lagian aku juga butuh uang buat diri sendiri. Aku ngerti Mas butuh uang. Tapi cara Mas ngomongnya itu loh. Udah, jangan baper. Kamu tuh hidup dari uang keluargamu, bukan dari aku. Kalau mau uang banyak, minta aja ke orang tua kamu. Mereka kaya kan? Mas, aku tuh minta uang karena memang itu nafkah aku dan anakmu. Aku nggak mungkin dong minta uang untuk beli susu anak dan kebutuhan sehari-hari ke orang tuaku.
Kamu kan suamiku, Mas. Aku tanggung jawabmu loh. Bukan merasa aku ini cewek kaya yang harus menanggung semuanya. Kalau kamu nggak mau, ya sudah. Tapi jangan paksa aku kayak dulu lagi. Hidup kamu sudah nyaman. Aku cuma numpang kan, jadi nggak usah nuntut lebih lah. Ya Allah, Mas. Gimana ya? Uang yang dikasih sama Mas Reno cuma cukup buat susu dan popok anak. Terus makan sehari-hari gimana ya? Belum lagi bayar listrik. Masa sih aku mau minta ibu? Rasanya aku malu loh. Tapi mau gimana lagi ya? Di rumah juga sudah nggak ada apa-apa. Anakku juga pasti lapar. Bu, Ili lapar loh, Bu. Ibu masak apa, Bu? Ili boleh makan nggak? Oh, Ili sayang, sudah lapar ya nak? Ayo deh, kita ke rumah nenek. Bentar ya nak, ibu mau ambil adik dulu. Ili tunggu di sini dulu ya, sebentar. Ada cucu kakek, makan dulu di sana, suapin anakmu ya. Iya pak, sebentar. Ayo ambilkan Ili makan. Oh iya pak, ibu di mana? Oh, ibu ada di kamar nak. Ayo ke kamar aja nyusul ibu. Ayo mau ke kamar dulu ya pak. Iya nak, bapak lanjut makan dulu ya. Silahkan pak. Dadah kakek, Ili mau ke kamar nenek dulu ya. Kasihan anakku, kesini pasti dia mau makan. Bu, maaf ya. Ayu kesini lagi. Maafin Ayu ya bu. Kamu kenapa, Yu? Kok minta maaf? Ya nih, apa kamu sudah makan, nak? Makan dulu, Gih. Sana suapin anakmu. Pasti kamu belum makan, kan? Itulah bu. Tiap hari Ayu kesini cuma mau makan. Ayu malu bu. Ayu bingung. Di rumah nggak ada apa-apa. Uang yang dikasih Mas Reno itu cuma cukup buat uang susu sama popok anak bu. Yaitu nak, ibu tahu kok kamu pasti lagi kesusahan. Sebenarnya ibu bisa menyiapkan semuanya. Tapi apa peran suamimu dalam rumah tangga? Ibu itu kesel loh sama suamimu. Reno itu kerjanya bagus loh. Aneh aja kan kalau kamu cuma dikasih uang segitu? Tapi ibu rasa nih ya, dia itu sengaja Yu, ngasih kamu uang cuma segitu. Dia pikir, kamu kan anak orang kaya, pasti kamu juga dikasih orang tuamu. Ibu yakin sih, pasti Reno pikirannya begitu. Iya sih bu, memang Mas Reno ngomongnya begitu sama Ayu. Apa aku bilang kan, si Mokondo itu memang begitu. Dia tuh memang gak tahu diri sekali. Bingung ibu mau ngomong apa lagi. Gondok rasanya leher ibu. Yu, sebenarnya ibu memang mau kasih kamu uang bulanan. Uang hasil dari rumah kontrakan ibu nak. Tapi kalau ibu ingat si Mokondo itu, ibu jadi jengkel. Gini aja nak, uang itu biar ibu yang pegang. Kalau kamu mau makan di sini aja. Kalau kamu mau beli sesuatu buat anakmu, minta sama ibu ya nak. Listrik air, biar ibu yang bayarkan. Sekarang kamu makan ya. Ajak anakmu makan juga. Sudah siang loh, ini kasihan anakmu. Iya bu, makasih ya bu. Ayu tadi kenapa bu? Nyariin ibu? Biasalah pak, kasihan aku sama anakku. Kupikir pernikahannya bakalan bahagia tapi ternyata malah bikin sakit hati satu keluarga kita. Ini Ayu mana bu? Kok nggak kelihatan? Ada di dapur lagi makan. Kasian, sudah siang belum pada makan loh. Kebetulan banget nih, si duo tua bangka lagi ngobrol di sini. Aku harus segera gerak cepat. Nah, ini yang selama ini aku incar-incar, jam tangan yang mahal-mahal. Aku mau pilih yang paling mahal, biar aku bisa pamer-pamer kan. Yang mana ya kira-kira
Semua pada bagus-bagus dan mahal-mahal. Aku jadi bingung nih. Loh, Mas Reno kok keluar dari kamar ibu? Tuh ya Allah, apalagi yang Mas Reno lakuin ya? Reno, ayo kita ke pantai. Pakai aja dulu mobil mertuamu. Tapi kamu jangan bawa istrimu ya. Nanti tempat duduknya nggak cukup. Soalnya ibu mau bawa adikmu sama ponakan-ponakanmu, nak. Oh, ibu mau ke pantai ya? Boleh deh. Nanti Reno pinjam mobil mertua Reno dulu ya, Bu. Ibu siap-siap aja dulu. Nanti Reno jemput ibu ya. Iya, nak. Ibu tunggu ya. Jangan lama-lama loh. Kabarin ibu kalau kamu sudah siap ya. Reno, ayo makan nak. Astagfirullah, punya mantu kok nggak punya adab? Ya Allah ya Tuhanku. Sudah bertahun-tahun jadi mantu, tapi sedikit pun nggak pernah berubah sikapnya. Bu, mana kunci mobil? Reno mau pakai mobil, Bu. Di mana ibu simpan kunci mobilnya? Biar Reno yang ambil sendiri aja. Kunci mobil. Buat apa? Lagian kamu mau kemana sih? Jalan-jalanlah, Bu. Sama keluarga Reno, kami mau ke pantai. Refreshing lah, Bu. Bosan banget di rumah. Gimana ya, Ren? Ibu juga mau pakai mobil. Ibu juga mau jalan sama bapak. Ibu kan bisa pakai ojol kan? Biar Reno yang pakai mobil ibu. Loh, kalau kamu mau pakai mobil jangan dadakan dong. Kamu tahu kan, ibu kalau jalan selalu pakai mobil. Ibu nggak biasa pakai ojol, Ren. Lagian juga, kok kamu sih yang ngatur ibu? Gimana, nak? Jadi nggak? Kami sudah pada siap loh. Ponakanmu juga udah pada nggak sabaran nih. Iya, Bu. Ini Reno lagi sama ibunya Ayu. Tapi mertuaku pelit amat, Bu. Nggak mau ngasih pinjam mobilnya. Mana sini? Biar ibu yang ngomong sama mertuamu itu yang sok kaya. Ya, halo Bu, ada apa? Bu, tolong dong. Jangan pelit-pelit sama besan sendiri. Saya ini juga mertuanya Ayu loh, Bu. Masa mau pakai mobil sebentar aja nggak boleh sih? Reno itu sudah biasa bawa mobil loh. Jadi ibu nggak usah takut. Saya jamin mobil ibu kembali seperti semula kok. Duh, maaf ya Bu. Mobil saya baru habis servis loh. Gimana ya? Kata ibu mobil bakalan kembali seperti semula. Tapi kok saya juga yang cuci mobil. Bersihin sampahnya. Terus ngantri bensin di pom bensin loh Bu. Halah, sama besan kok perhitungan banget sih? Situ kan orang kaya ya? Masa sih? Gitu aja diperhitungkan? Apa nggak malu, Bu? Sama besan sendiri. Malu sih. Kalau omongan gak sesuai faktanya. Emangnya mau pada kemana sih? Kok maksa banget pakai mobil? Kami ini mau jalan-jalan ke pantai, Bu. Mau refreshing. Tapi maaf ya, kami nggak ngajakin Ayu. Soalnya tempat duduknya pasti bakalan nggak cukup. Maklumlah, Bu. Kami kan keluarga besar. Oh gitu ya? Gini aja deh Bu. Saya sewakan mobil pickup aja ya. Kalian kan keluarga besar nih. Biar enak, lega, kena angin sepoi-sepoi. Gimana? Mau nggak? Nanti saya nyusul deh. Sama anak saya Ayu. Juga sama cucu-cucu saya. Kita ketemuan di sana ya. Iya di pantai mana nih? Loh, Ibu kok ngomongnya begitu sih? Loh, emangnya salah ya? Saya kan niat baik Bu. Mau sewakan ibu mobil pick up. Maaf ya Bu, kalau niat saya ini bikin ibu tersinggung. Saya murni punya niat baik kok Bu. Gak usah aja deh, Bu. Gak jadi. Makasih. Ibu kok pelit banget sih? Ayolah, Bu. Lagian kan ibu jalannya bisa besok aja. Jadi sekarang Reno yang pakai mobil. Gak ada. Pokoknya ibu mau pakai. Titik.
Aku nggak ngerti, Yu. Ibu kamu itu kenapa sih? Masa cuma mau pinjam mobil buat ajak keluargaku ke pantai aja nggak boleh? Loh, kamu mau ajak siapa memangnya? Ibu, bapak, adikku, sama ponakan-ponakan. Udah lama mereka pengen refreshing. Tapi ibumu itu langsung nolak mentah-mentah. Kok kamu cuma ajak keluargamu? Kenapa aku sama anak kita? Nggak kamu ikutkan? Ya kamu kan ribet kalau ke pantai, Yu. Anak juga pastinya kan rewel. Aku cuma pengen perjalananku bisa tenang. Oh, jadi kamu anggap aku sama anakmu itu ribet. Terus ibuku salah, karena nggak ngasih pinjam mobilnya ke kamu. Gitu. Lah iya, dia itu pelit banget. Masa cuma takut mobil kotor, bensin habis, alasannya itu terus. Padahal aku mau bersihin lagi. Mas, kamu pinjam mobil dari ibuku, tapi kamu malah nggak ngajak aku, istrimu, sama anakmu. Kamu malah bawa keluargamu semua. Ya wajar sih, kalau ibu nggak mau. Apa salahnya? Mereka keluargaku juga. Aku cuma mau bikin mereka senang, Yu. Salahnya, kamu tuh pinjam mobil orang tuaku loh mas, tapi anak sama cucunya nggak kamu bawa. Kamu pikir ibu nggak tersinggung? Halah, emang dasar ibumu pelit. Bilang sana sama ibumu, jangan pelit-pelit sama menantunya. Dasar orang kaya, pelit. Astagfirullah. Ya Allah, ya Rob. Mau ngapain Reno kesini, Bu? Biasa Pak, mau pinjam mobil. Lama-lama mantu kita. Si Reno itu kelakuannya tambah aneh loh Pak. Betul, Bu. Bapak saja tadi pas lagi makan, dia lewat, Bapak tawarin makan, dianya malah nyelonong aja, noleh aja ke Bapak enggak. Makin lama enggak punya adab tuh anak. Itu tadi, dia mau pinjam mobil. Katanya sih mau ke pantai. Bapak ingat nggak, bulan lalu juga dia ke pantai nggak ngajakin Ayu sama anaknya. Pulang-pulang mobil udah kayak dari lokasi. Lumpur pasir di mana-mana. Belum lagi sampahnya nggak dibuangin, bisa pakai. Tapi nggak bisa beli bensin. Kesel. Ibu Pak. Halo Eyang, Ili sama Ade Lupi datang lagi loh. Eyang lagi ngapain? Iya, kakek juga lagi ngapain? Kakek lagi ngobrol-ngobrol sama nenek, Cu. Sini sayang, duduk sini sama kakek. Yu, kamu sudah makan, Nak? Iya nih, makan dulu Gi sana. Ibu sudah masak kok nak. Suapin anakmu sekalian ya. Iya Bu. Oh iya, tadi Mas Reno kesini ya Bu? Iya biasalah, emang dia cerita sama kamu. Iya Bu, ya gitulah Bu. Aku juga bingung sama pikirannya Mas Reno. Gak usah kamu pikirin. Suamimu itu memang orang gak tahu diri. Dia gak bisa kasih makan kamu sama cucuku. Ada ibu sama bapak yang masih bisa dan sanggup buat ngasih makan kamu sama cucuku. Gedek banget ibu sama suamimu itu. Datang, cuma modal dengkul doang. Gak ada sopan dan terima kasihnya sama mertua. Ayu minta maaf ya Bu, sudah ngerepotin ibu sama bapak. Ini tuh bukan salahmu nak, suamimu itu yang banyak tingkah. Mau bergaya tapi nggak punya modal. Loh, kemana jam tangan kesayanganku ya? Apa aku lupa nyimpannya ya? Aduh, itu jam tangan peninggalan bapakku dulu. Duh, kemana ya? Perasaan aku nggak pernah mau naruh sembarangan loh. Dan jam itu aku jarang banget makainya. Apa ibu yang simpan ya? Bu, coba ibu ke kamar sebentar Bu. Ada yang bapak mau tanyain. Iya pak, sebentar ya. Bu, ibu ada lihat jam tangan kesayangan bapak nggak? Biasanya kan bapak taruhnya di sini aja. Kok hilang ya Bu? Loh, ibu nggak perhatikan pak. Ya pikir ibu kan di situ aja. Ibu juga nggak tahu pak. Atau bapak lupa naro mungkin. Jam tangan itu bapak jarang pakai Bu. Bahkan nggak pernah. Bapak ingat banget kok bapak simpan yang rapi di tempatnya. Tapi sekarang kok hilang ya? Loh, kok aneh ya? Bisa hilang tiba-tiba gitu? Kalau tuyul nggak mungkin dong ya. Terus siapa dong? Cari dulu deh pak. Takutnya nyelip. Atau bapak lupa naronya.
Sudah Bapak cari Kakek kok, Bu. sama Eyang lagi cariin apa sih? Loh, ada Ili ya? Kakek lagi cari jam tangan kakek yang hilang, sayang. Kakek bingung. Padahal kan cuma nenek sama kakek yang tinggal di sini. Masa jam kakek bisa hilang? Waktu itu Ili lihat ayah loh, Kek. Keluar dari kamar kakek pas Ili habis makan sama ibu. Astagfirullah, Bu. Gimana ini ya, Bu? Kalau memang ini beneran, gimana ngomongnya, Bu? Yang ibu pikirin bukan gimana ngomongnya, Pak. Tapi kok bisa sih? Berani banget masuk kamar mertua. Mana bongkar-bongkar lemari pula. Nggak sopan banget sih. Dasar. Ih, gemes banget ibu loh, Pak. Mulut ibu ini rasanya mau banget ngomong kasar. Tapi ada ini si cucu. Nggak enak didengar sama si Ili nanti. Nanti deh, biar ibu aja yang nanyain. Bapak tenang saja dulu ya. Reno ini menantu yang terlalu keenakan. Rumah mewah ditinggalinya dengan gratis. Fasilitas dipakai tanpa izin. Hidupnya nyaman. Dari kebaikan mertuanya. Tapi, sayangnya, kenyamanan itu tidak pernah melahirkan rasa syukur. Yang keluar dari mulutnya justru omongan ketus, sikap cuek, dan tatapan seolah semua itu memang sudah seharusnya miliknya. Mengaku menantu, tapi adabnya lebih rendah dari tamu tak diundang. Tak ada terima kasih, tak ada sungkan. Bahkan rasa malu pun seperti tak pernah mampir. Mengaku menantu, tapi bertingkah seperti pencuri yang tahu jadwal rumah. Jam tangan itu kini melekat di pergelangannya. Seolah hak yang pantas ia miliki. Padahal 1 rupiah pun bukan dari keringatnya. Dia pikir semua aman. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang curiga. Sayangnya, keserakahan selalu lebih berisik daripada langkah kaki maling di siang hari. Sekarang pertanyaannya, sampai kapan Reno bisa terus menikmati hidup dari kebaikan mertuanya? Dan ketika semuanya terbongkar nanti, apakah ia masih bisa menatap wajah mertua yang telah ia hianati? Guys, saksikan cerita selanjutnya di episode berikutnya ya. Makasih loh, kalian selalu setia nonton di channel aku. Sehat terus buat kalian ya. Dan sampai jumpa lagi.